pembahasan untuk materi kuliah PPD kali ini. Tapi dari pokok bahasan itu kita tarik menjadi beberapa subpokok bahasan, yaitu ada 8 subpokok bahasan. Yang pertama adalah perkembangan fisik motorik anak usia sekolah dasar. Yang selanjutnya adalah perkembangan intelektual. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Yang keempat, perkembangan emosi. Yang kelima, perkembangan kesadaran beragama. Yang keenam, hubungan antara aspek perkembangan siswa sekolah dasar dengan pembelajaran. Yang ketujuh, perbedaan individual anak usia sekolah dasar. Dan yang kedelapan adalah jenis-jenis kebutuhan anak usia sekolah dasar dengan segala kompleksitasnya. Langsung saja kita bahas subpokok bahasan yang pertama, yaitu perkembangan fisik motorik anak usia sekolah dasar. Karena subbahasan pada hari ini cukup banyak, maka saya tidak akan bertele-tele. Setiap subbahasan akan saya jelaskan secara singkat, jadi tolong diperhatikan. Pokok bahasan pertama adalah perkembangan fisik motorik anak usia sekolah dasar. Apa yang dimaksud dengan perkembangan fisik motorik? Perkembangan fisik motorik adalah perkembangan gerak tubuh anak usia sekolah dasar. Segala bentuk gerak yang bisa ditunjukkan oleh seseorang itu namanya adalah kegiatan motorik. Jadi, apa yang dimaksud dengan apa yang bisa dilihat dari perkembangan fisik motorik anak sekolah dasar? Di PPT sudah saya sebutkan bahwa pada masa ini aktivitas anak termasuk belajar dan aktivitas mental banyak dipengaruhi oleh kondisi fisiknya. Jadi, kalau fisik bagus, anak akan belajar dengan semangat. Kalau fisik mereka tidak bagus, mereka cenderung tidak semangat saat belajar. Selanjutnya, bagaimana kondisi fisik ini mempengaruhi mentalnya? Biasanya, jika seorang anak SD memiliki fisik yang bagus, dia akan cenderung percaya diri. Dia tahu kalau dia punya badan yang bagus, fisik yang bagus, biasanya dia akan jadi percaya diri. Tapi kalau misalnya fisiknya tidak bagus, biasanya dia akan minder. Tapi biasanya keminderan ini datang dari teman-temannya yang mengolok-olok dia, gitu. Jadi pada usia ini anak itu sudah sadar mengenai keadaan fisiknya. Selanjutnya adalah pertumbuhan fisik anak dapat memberikan pengaruh terhadap perkembangan kepribadian itu tadi. Kalau fisiknya bagus, dia akan jadi anak yang percaya diri. Tapi kalau fisiknya tidak bagus, biasanya dia kurang percaya diri. Kemudian adalah sehingga pada tahap ini pendidik perlu memahami karakteristik perkembangan fisik peserta didik yang berdampak terhadap implikasi bagi penyelenggaraan pendidikan. Jadi apa artinya? Jadi saat anak usia SD, guru itu harus tahu, oh anak ini karena kondisi fisiknya seperti ini, mentalnya seperti ini, maka saya harus memperlakukan dia seperti ini. Jadi guru atau pendidik itu harus tahu bagaimana memperlakukan peserta didik berdasarkan perkembangan fisik motorik peserta didik itu. Bahasan yang kedua adalah perkembangan intelektual anak usia sekolah dasar. Apa yang dimaksud dengan perkembangan intelektual? Perkembangan intelektual adalah daya menyesuaikan diri dengan keadaan baru menggunakan alat berpikir menurut tujuannya. Jadi yang dimaksud dengan intelektual adalah kemampuan berpikir anak usia sekolah dasar. Pada usia sekolah dasar, anak telah mampu berpikir secara sederhana sesuai dengan apa yang mereka lihat dan mereka bayangkan sesuai dengan pemahaman mereka. Jadi mereka melihat, oh kalau yang dilihat itu A, maka artinya ini A. Kalau yang dilihat itu B, artinya ini B. Mereka belum begitu bisa memaknai sesuatu di balik sesuatu. Jadi mereka belum bisa memaknai makna tersirat
Jadi mereka hanya bisa maknai suatu hal itu secara langsung, tapi belum begitu bisa memaknai, memberi makna tersirat. Bahasan yang ketiga adalah perkembangan bahasa pada anak usia sekolah dasar. Pada umumnya, pada usia ini, tugas komunikasi menjadi kompleks dan sulit, sehingga anak-anak usia ini mengalami kesulitan untuk memahami perasaan orang lain. Pada usia ini, kemampuan bahasa dalam membentuk suatu kalimat anak itu sudah sangat kompleks, tapi mereka masih belum pandai memahami perasaan orang lain. Yang mereka pikirkan adalah perasaan mereka sendiri. Jadi mereka belum bisa memaknai suatu bahasa dengan menggali makna tersiratnya. Mereka hanya paham suatu bahasa itu berdasarkan apa yang diucapkan. Jadi makna tersirat itu masih belum paham. Namun perbendaharaan kata, kemampuan pemahaman kata itu akan meningkat seiring bertambahnya usia mereka. Pokok bahasan yang keempat adalah perkembangan emosi anak sekolah dasar. Pada umumnya, anak sekolah dasar, jadi mulai dari umur 7 tahun ya, mereka bereaksi dengan intensitas yang sama terhadap situasi yang remeh maupun yang serius. Jadi maksudnya itu apa? Mereka bereaksi dengan intensitas yang sama, marahnya sama. Kadang suatu hal yang remeh bisa membuat mereka benar-benar marah. Sesuatu yang remeh bisa membuat mereka benar-benar menangis terseduh-seduh. Mereka melihat kucing kesayangan mereka menangis, kucing kesayangan mereka meninggal, mereka menangis terseduh-seduh seakan siapa yang meninggal itu adalah orang tuanya. Gitu. Pernah lihat kan videonya kayak gitu? Atau sampean pernah mengalaminya sendiri? Gitu. Kalau saya ya kayaknya pernah. Jadi pada masa ini peralihan emosi mereka sangat cepat, mulai dari tertawa, barusan tertawa, kemudian menangis, setelah itu marah. Jadi perubahan emosi itu sangat cepat. Selama marah mereka tidak berlebihan dan berlama-lama, berarti itu normal. Tapi ketika marah mereka berlebihan dan sangat lama, tidak bisa berubah dengan cepat, itu berarti ada yang salah dengan diri mereka. Jadi apa yang menyebabkan perubahan emosi mereka itu begitu cepat? Perubahan emosi mereka berjalan begitu cepat itu disebabkan karena 3 faktor. Yang pertama adalah keinginan untuk membersihkan sistem emosi, maksudnya keinginan terpendam mereka untuk menunjukkan diri. Yang kedua adalah kekurang sempurnaan mereka dalam memahami situasi. Yang ketiga adalah kemampuan fokus mereka itu masih pendek. Jadi mereka gampang untuk dialihkan, emosinya itu gampang untuk dialihkan. Itu yang menyebabkan kemampuan emosi mereka itu cepat beralih dari menangis kemudian tertawa, dari sedih senang, itu cepat. Itu karena itu tadi, yang pertama ada kemampuan untuk mengekspresikan diri, keinginan untuk mengekspresikan diri. Yang selanjutnya adalah kebelum sempurnaan kemampuan untuk memahami situasi. Yang ketiga adalah rentang perhatian, fokus mereka itu masih pendek sehingga masih bisa dialihkan. Itu adalah bahasan yang keempat, perkembangan emosi anak usia sekolah. Selanjutnya, pokok bahasan yang kelima adalah perkembangan kesadaran beragama anak usia sekolah dasar. Karena mereka masih anak-anak ya, jadi mereka tidak bisa berjalan sendiri untuk menentukan agama apa yang mereka inginkan. Jadi mereka butuh tuntunan, butuh panutan. Oleh karena itu,
Hubungan dengan orang tuanya, hubungan anak dengan orang tuanya sangat menentukan kemampuan anak dalam beragama. Jika orang tuanya merupakan orang yang taat beragama, maka biasanya anak akan cenderung mengikuti orang tuanya menjadi seseorang yang taat beragama. Tapi kalau orang tuanya merupakan sosok individu yang kurang beragama, maka anak pun akan mengikutinya. Jadi kesadaran beragama itu tergantung dari orang tua mereka masing-masing. Kenapa? Karena pada dasarnya pada usia ini anak masih dalam keadaan fitrah. Orang tua wajib memberikan pelajaran agama atau pembelajaran agama pada anak mereka masing-masing. Agar apa? Agar sejak dini anak mengetahui apa yang dimaksud dengan agama dan apa yang harus mereka lakukan terhadap agama mereka. Selanjutnya adalah pokok bahasan yang keenam. Pokok bahasan yang keenam ini adalah hubungan antara aspek perkembangan yang tadi saya sebutkan dengan pembelajaran pada anak usia sekolah dasar. Yang pertama adalah hubungan perkembangan fisik motorik dengan pembelajaran. Karena perkembangan fisik motorik anak pada usia sekolah dasar itu sudah maksimal, maka pada usia sekolah dasar ini mulai kelas 1, anak itu sudah bisa menerima pelajaran, segala bentuk pelajaran keterampilan. Karena apa? Kemampuan motorik mereka sudah sempurna. Itu yang pertama adalah hubungan perkembangan fisik motorik dengan pembelajaran. Yang kedua, hubungan intelektual dengan pembelajaran. Kemampuan intelektual pada masa ini, kemampuan intelektual anak usia sekolah dasar masih dalam proses berkembang. Kalau pada usia anak usia dini, kemampuan intelektual mereka masih berkembang sangat cepat. Pada masa itu kemampuan intelektual mereka perkembangannya adalah perkembangan paling cepat. Dan pada masa sekarang saat mereka sudah beranjak pada usia sekolah dasar, kemampuan intelektual mereka masih berkembang, tapi tidak secepat pada saat mereka masih menjadi anak usia dini, gitu ya. Jadi kemampuan intelektual mereka itu masih berkembang, sehingga apa, dalam proses pembelajaran apa yang bisa diaplikasikan, apa yang bisa diterapkan kepada mereka. Yang bisa diterapkan adalah sebagai pendidik kita bisa memberikan dasar-dasar keilmuan seperti membaca, menulis, berhitung, dan pengetahuan lain yang berhubungan dengan manusia, hewan, lingkungan, dan sekitarnya. Pada masa ini anak harus dilatih untuk menghafal. Kenapa? Karena menghafal melatih fokus mereka. Jadi hafalan itu perlu. Jadi pada masa ini fokus anak itu perlu diasah. Anak itu harus diajari, coba perhatikan ibu, coba tirukan ibu, coba ikuti gerakan bapak, coba diingat-ingat. Anak itu perlu diberitahu mengenai hal-hal itu. Kenapa? Karena ini melatih fokus mereka. Kalau mereka tidak diajarkan hal ini, biasanya fokus mereka berjalan dengan kurang sempurna, gitu. Yang ketiga adalah hubungan perkembangan bahasa dalam pembelajaran. Ada dua faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Yang pertama adalah proses jadi matang. Yang kedua adalah proses belajar. Jadi perkembangan bahasa yang dimaksud dengan proses jadi matang adalah anak dengan kata lain menjadi matang organ-organ bicaranya untuk berkata-kata. Jadi mereka kemampuan untuk pada saat usia SD dalam lingkungan sekolah, kemampuan berbicara mereka itu menjadi sangat baik daripada mereka belum sekolah. Kenapa? Karena kemampuan penyerapan bahasa itu lebih baik daripada sebelumnya. Itu yang dimaksud dengan proses jadi matang. Yang selanjutnya adalah proses belajar, mempelajari bahasa lain dengan jalan mengimitasi atau meniru ucapan atau kata-kata yang didengar. Jadi proses belajar bahasa yang selanjutnya ini
maksudnya adalah proses belajar bahasa lain dengan menirukan. A. Anak menirukan A. B. Anak menirukan B. C. Anak menirukan C. Jadi proses belajar di sini adalah proses belajar bahasa lain. Kalau proses menjadi matang itu anak mempelajari bahasa mereka sendiri. Kalau proses belajar mereka mempelajari bahasa lain, gitu. Yang keempat adalah proses perkembangan emosi dengan pembelajaran. Pada umumnya kita menemukan bahwa anak usia seperti yang saya sebutkan tadi loh ya, pada usia ini emosi mereka masih belum begitu stabil, mereka belum bisa mengontrol emosi mereka dengan baik. Sehingga apa? Saat mereka masuk dunia pendidikan, di dunia sekolah dasar, biasanya kebanyakan anak mengambil, ketika mereka merasakan emosi, mereka melakukan tindakan dengan kasar. Tiba-tiba saja mereka marah dan memaki temannya, tiba-tiba saja mereka memukul temannya. Itu kenapa? Karena memang kemampuan emosi mereka belum matang. Jadi apa yang harus dilakukan supaya kegiatan pembelajaran itu tidak memicu emosi siswa, memicu emosi peserta didik? Seorang guru harus mampu menciptakan suasana proses belajar mengajar yang menyenangkan, kondusif, dan merangkul semua peserta didik. Dan seorang pendidik di dunia pendidikan, apalagi di tingkat sekolah dasar dan anak usia dini, itu lebih kompleks. Jadi seorang guru itu harus sakti, benar-benar sakti. Mereka harus mampu menguasai emosi peserta didiknya. Agar apa? Peserta didik itu mampu terbawa dalam proses belajar mengajar. Itu hubungan perkembangan emosi dan dengan pembelajaran yang keempat ya. Sekarang kita menuju poin yang kelima, perkembangan sosial dengan pembelajaran. Apa yang dimaksud? Pada fase usia anak sekolah dasar, biasanya mereka sudah mampu untuk bersosialisasi, sehingga apa? Interaksi itu membangun kemampuan sosial mereka. Maka wajib bagi seorang pendidik untuk memberikan tugas, di mana tugas itu terkadang harus dilakukan secara individu ataupun harus dilakukan secara bersama-sama. Diberikan secara individu dengan tujuan untuk melatih kemandirian peserta didik usia sekolah dasar. Diberikan agar dikerjakan secara kelompok dengan tujuan agar peserta didik mampu belajar, berinteraksi, atau belajar hidup dengan teman yang lainnya, belajar bekerja sama dan saling membantu. Itu poin yang kelima. Sekarang yang selanjutnya adalah hubungan perkembangan kesadaran beragama dengan pembelajaran. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang pendidik dalam menumbuhkan hubungan perkembangan kesadaran dengan pembelajaran? Yang bisa dilakukan oleh seorang pendidik adalah memberikan pendidikan materi tentang agama yang pertama. Yang kedua adalah seorang pendidik hendaknya mampu menunjukkan sikap-sikap yang baik dan mengusahakan untuk tidak memperlihatkan sikap-sikap yang kurang baik. Jadi menunjukkan sikap yang baik itu misalnya kalau kita muslim, kalau kita sebagai pendidik muslim, maka kita menunjukkan segala perbuatan baik itu dengan satu mengucapkan bismillah sebelum memulai segala hal. Selanjutnya selalu tersenyum. Oke, sekarang kita move on ke sub pokok bahasan yang ketujuh. Sub pokok bahasan yang ketujuh adalah perbedaan individual anak usia sekolah dasar. Jadi perbedaan individual itu pasti ada, tapi ada klasifikasi yang bisa dilihat dengan jelas pada saat seorang individu ada dalam fase usia sekolah dasar. Jadi apa saja perbedaan individual itu? Perbedaan individual itu bisa dilihat dari yang pertama, ada perbedaan dari segi fisik, yang kedua dari segi intelektual, yang ketiga dari segi moral, dan yang keempat dari segi kemampuan. Dari segi fisik, perbedaan itu bisa dilihat dari perbedaan bentuk badan, kemudian bentuk berat badan,
tinggi badan, dan juga tingkat kesehatan. Kemudian perbedaan intelektual itu bisa dilihat sejalan dengan tahapan usia. Bisa kita menemukan dalam kelas itu ada anak yang pandai membaca, ada yang tidak, pandai berhitung, ada yang tidak. Itu perbedaan intelektual. Kemudian adalah perbedaan moral. Jadi perbedaan yang dimaksud dengan perbedaan moral itu adalah perbedaan sikap, kemampuan untuk menghargai satu sama lain. Pada saat mereka usia dasar, ada anak yang cenderung mampu untuk membahagiakan teman, tapi ada yang tidak. Ada anak yang cenderung lebih suka mengganggu daripada menjadi teman yang baik. Itu namanya perbedaan moral. Selanjutnya adalah kemampuan. Jadi kemampuan di sini bisa dari kemampuan bersikap maupun kemampuan memahami pembelajaran. Itu perbedaan individual anak sekolah dasar yang paling bisa. Oke, selanjutnya adalah pokok bahasan yang ke-8. Pokok bahasan yang ke-8 ini membahas mengenai jenis kebutuhan anak usia sekolah dasar dengan segala kompleksitasnya. Dilihat dari beberapa aspek, dilihat dari beberapa sisi atau segi. Yang pertama adalah kebutuhan akan perubahan fisik. Jadi karena ini proses pertumbuhan dan perkembangan, maka perubahan fisik itu merupakan suatu kebutuhan bagi anak usia sekolah dasar. Ada masanya mereka bisa menerima perubahan itu, ada masanya mereka langsung menerima, maksud saya, tapi ada masanya mereka menerimanya dengan perlahan. Jadi perubahan itu mereka butuhkan. Jika mereka tidak berubah, biasanya mereka akan minder. Maksudnya berubah menjadi dari anak-anak menjadi anak-anak, dari anak-anak menjadi anak-anak tengah, kemudian menjadi remaja. Itu kan proses perubahan. Itu anak-anak itu butuh. Kenapa? Mereka nggak akan mengatakan mereka butuh, tapi ketika mereka tidak mengalami proses perubahan itu, mereka akan minder, biasanya gitu. Jadi perubahan fisik ini apa? Kita akan tahu kalau dari anak-anak ke remaja, maka proses perubahan itu bisa dilihat dari berbagai macam aspek. Kalau perempuan misalnya apa? Tubuh menjadi lebih ramping, pinggul membesar, payudara mulai nampak, suara lebih terlihat halus, lebih terdengar halus. Kalau cowok apa? Kalau cowok dada mulai bidang, kemudian tubuh menjadi lebih atletis, tumbuh kumis, kemudian tumbuh apa ini namanya? Jenggot, kemudian tumbuh jakun, kemudian suara menjadi membesar. Pada awalnya kalau mereka mengalami perubahan itu lebih cepat dari temannya, mereka akan malu. Tapi kalau mereka tidak mengalaminya, mereka juga akan malu. Tapi ketika mereka mengalami dalam fase yang tidak terlalu jauh jaraknya dengan teman yang satu dengan yang lainnya, mereka akan biasa-biasa aja. Ini proses, tidak masalah. Jadi yang harus dilakukan orang tua apa? Memberi pengertian. Yang dilakukan oleh pendidik apa? Memberi pengertian dan pemahaman. Yang kedua adalah kebutuhan akan perkembangan perkembangan otot dan sistem saraf. Jadi pada fase anak usia sekolah dasar, pada usia ini perkembangan otot dan sistem saraf mereka masih terus berlangsung. Seiring berjalannya waktu, perkembangan otak ini memungkinkan mereka untuk berpikir secara kompleks. Berpikir secara kompleks itu dari setiap fase itu harus mengalami peningkatan. Tapi biasanya jika perkembangan otak anak itu berjalan lebih lambat dari teman-temannya, biasanya otomatis biasanya dia akan mengalami rasa kurang percaya diri. Jadi kebutuhan akan perkembangan otak dan sistem saraf itu dibutuhkan oleh anak usia sekolah dasar. Mereka tidak aku butuh, enggak, tapi mereka menjalaninya. Dan jika mereka tidak mampu menggapainya atau menunjukkan kemampuan kognitif yang lebih baik dari temannya dan selalu berada di bawah, jauh dari teman-temannya, itu biasanya membuat mereka memiliki rasa percaya diri yang kurang. Selanjutnya adalah keterampilan motorik.
Keterampilan motorik adalah perilaku dan kemampuan melakukan gerak motorik, di mana gerak motorik ini melibatkan penggunaan gerak tubuh yang besar. Kemudian ada juga yang halus, melibatkan penggunaan gerak tubuh yang kecil. Kedua keterampilan motorik kasar dan halus terus mengalami penyempurnaan pada masa anak-anak. Jadi ini merupakan salah satu kebutuhan anak usia sekolah dasar yang bagi orang tua wajib untuk mengasahnya. Agar apa? Kemampuan motorik mereka itu berkembang dengan maksimal. Jika mereka memang memiliki bakat yang berhubungan dengan kemampuan motorik, anak itu bisa menunjukkannya, anak itu bisa memaksimalkannya. Jadi itu butuh bimbingan dari orang tua. Yang selanjutnya adalah kebutuhan akan kesehatan. Kesehatan di sini merupakan aspek yang mungkin jarang disadari ya. Tapi pada masa anak-anak usia sekolah dasar, kesehatan adalah fase di mana pencapaian kesehatan merupakan pencapaian yang maksimal pada usia ini. Jadi pada saat sampai anak-anak itu biasanya kesehatan sampai merupakan berada pada fase yang maksimal. Kalau misalnya sakit flu batuk itu biasa, tapi biasanya pada fase ini anak jarang sekali terkena penyakit yang parah. Jika mereka kurang sehat atau terkena penyakit yang parah, itu biasanya membuat mereka tertinggal dengan teman yang lainnya. Walaupun di sini mereka pada fase kesehatan yang paling maksimal daripada fase-fase lain dalam hidup mereka, tapi biasanya setiap anak itu masih tetap mengalami yang namanya penyakit-penyakit ringan. Biasanya penyakit ringan ini membantu anak-anak untuk menjadi semakin matang, menjadi anak-anak untuk belajar keterampilan psikologis, maksudnya belajar untuk sabar dan juga belajar untuk mengatasi ketidaknyamanan fisik. Selanjutnya adalah kemampuan sosial. Kemampuan sosial, kebutuhan hidup sosial itu merupakan kebutuhan banyak orang. Jadi kita bisa melihat pada fase usia sekolah dasar, kita menemukan beberapa anak yang mampu untuk bermain, mampu memiliki banyak teman, tapi ada juga yang tidak memiliki banyak teman. Itu karena apa? Karena memang kebutuhan sosial mereka itu berbeda. Maafkan mengenai bahasan mengenai mata kuliah perkembangan peserta didik meeting ke-10 ya. Terima kasih atas perhatian sampean semua, dan jangan lupa like, share, and subscribe. Dan jangan lupa dirangkum untuk UAS ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.